Top FM. More music variety. Top. This is the way. Ya, baik temannya, masih di 95.1 Inspirasi kita semuanya, dan masih bersama Bayu Ahmad untuk malam hari ini, masih di spesial program podcast Radio Singosari Top FM untuk malam hari ini. Ya, tentu masih coba akan kita lanjutkan untuk bincang-bincang kita malam hari ini bersama Pak Adi Susanto. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Peradaban Bumiayu, yang kebetulan untuk malam hari ini ya kita masih coba di tema kita motivasi dan inovasi bisnis di new era new normal. Ini tentu memang berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang masih melanda di dunia, di khususnya untuk Indonesia sendiri masih penyebarannya masih tetap terjadi, dan ini tentu harus ada hal-hal yang perlu kita tangani bersama. Dan salah satunya adalah memang seperti disampaikan Pak Adi tadi, banyak sektor yang terdampak, dan tidak hanya satu sektor yang terdampak di COVID-19 ini, namun berbagai sektor ini terdampak di COVID-19. Dan Pak Adi, untuk malam hari ini, ya ini apa yang perlu dimotivasi untuk para penggiat usaha, kemudian di seluruh sektor yang terdampak di pandemi COVID-19 ini? Jadi begini Mas Bayu ya, mereka atau kita semua memang butuh motivasi ya, karena keadaannya seperti ini. Jadi kita memang butuh sebuah dorongan, motivasi. Tetapi motivasi ini bukan hanya sekedar motivasi, tetapi motivasi yang bisa diterima oleh masyarakat atau bisa dicerna secara logika gitu. Karena kebanyakan orang yang hanya, wah kamu semangat nih, jangan sampai hanya sebatas itu saja tanpa memberikan jalan solusinya, itu seperti itu. Nah di sini insya Allah kita akan membahas bagaimana supaya di beberapa sektor yang kita anggap lemah ya atau terdampak dari COVID ini, supaya mereka nanti bisa bangkit kembali gitu. Jadi sebetulnya banyak yang perlu dilakukan oleh kita ya bersama-sama, bukan hanya saya tentunya ya, tapi ini adalah kewajiban seluruh masyarakat, baik stakeholder dari pemerintahan atau dari tokoh masyarakat untuk saling memberikan untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan gitu. Cuma bedanya kami hadir dari saya pribadi itu merasa terketuk bahwa saya miris ini melihat dampak-dampak ini kalau kita tidak memberikan motivasi dan memberikan inovasi. Itu yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini kepada masyarakat Indonesia umumnya, dan khususnya untuk masyarakat Brebes Selatan gitu. Ya, kemudian ini untuk motivasi seperti apa Pak yang sebetulnya harus dilakukan oleh kita terhadap dunia usaha yang memang sangat terhimbas di pandemi COVID ini? Ya tentunya begini, jadi kami hadir di sini untuk memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat. Tentunya ini bukan karena ini bisnis, tetapi bukan hanya di bidang perekonomian saja ya sebetulnya. Motivasi yang ingin saya berikan adalah, pertama kita tetap harus semangat, yang kedua adalah bahwa bagaimana kita harus menyikapi dengan adanya pandemi ini, kita lihat dari segi positifnya seperti itu. Jadi nanti kita tidak hanya tidak mengeluh, tetapi kita bisa memanfaatkan kelemahan atau keadaan sekarang. Contohnya sekarang bahwa untuk pedagang-pedagang kecil yang terimbas ya karena kita dibatasi untuk pergerakan kita gunakan media sosial dari Facebook, IG dan lain sebagainya untuk mencoba untuk melakukan promosi gitu. Itu yang perlu dilakukan itu ya. Jadi diinovasikan dari yang konvensional manual, kita mencoba untuk menggunakan media sosial. Lah sekarang kan sudah tidak sulit, anak-anak kita saja yang SD atau SMP bisa untuk mengoperasikan media sosial ini. Hendaknya nanti yang masyarakat yang berdagang ataupun di sektor-sektor lain bisa memanfaatkan itu seperti itu Mas Bayu. Ya, kemudian yang perlu dilakukan oleh masyarakat setelah mendapatkan motivasi seperti apa Pak? Mungkin tentu ini banyak juga masyarakat kecil yang terdampak, dan tentu ini juga mereka kebingungan ini seperti apa langkah-langkah yang kemudian juga seperti apa usaha apa gitu, karena dari dampak Corona ini banyak juga yang di PHK gitu.
Oke, jadi begini, saya harap nanti setelah kita berbicara masalah motivasi ini, kita bangkit bersama-sama, tetapi nanti juga ada beberapa hal yang bisa diadopsi atau diambil oleh mereka untuk mencoba dipraktekkan, itu seperti itu. Tentunya begini, setelah kita beri motivasi mengapa harus berbisnis ya, ya tentunya alasannya kuat ya. Di mana bisnis ini adalah kalau kita sebagai umat muslim ya panutan kita Rasulullah saja sebagai nabi kita berbisnis gitu ya. 9 pintu rezeki dari 10 itu adalah berbisnis. Tentunya kita harus melihat itu dulu ya. Jadi nanti kita ternyata bisnis ini yang bisa menolong mengangkat perekonomian kita, itu seperti itu. Kemudian setelah sadar dengan itu, makanya mari kita bersama-sama bulatkan tekad dulu nih untuk bangkit. Jadi dari jangan kebanyakan orang itu mengeluh. Jadi usianya habis, umurnya habis itu hanya mengeluh gitu. Aduh, corona nggak pergi-pergi nih kan seperti itu. Tapi nggak langkah. Iya, itu yang bikin, atau bikin status saja Mas Bayu. Jadi status susah nih, nggak melangkah gitu. Jadi kita jangan seperti itu. Sekarang kita bangkit bersama, bagaimana kita berbisnis. Nah, yang pertanyaannya pasti nanti dari Mas Bayu, loh kita kan di PHK, kita kan modalnya juga nggak ada gitu lah. Nah, ini ada juga beberapa bisnis yang memang tidak memerlukan biaya terlalu besar atau bahkan bisa nol cost gitu yang harus dilakukan untuk mencoba bangkit dari keterpurukan kita gitu ya. Satu contoh kita menjadi reseller misalnya ya. Itu nol cost ya? Nol cost itu. Contoh ini ya, sekarang kan banyak produk-produk yang diperdagangkan secara online gitu ya. Ya kalau kita bilang nol cost itu artinya nol cost dalam modal untuk itu. Untuk membeli barang itu. Iya, tapi kalau memang HP dan kuota pasti di era seperti ini pun banyak yang punya, bahkan BP juga banyak gitu ya. Artinya kita bisa mengambil langkah-langkah untuk mencoba untuk menangani permodalan ini bisa dengan artinya kita menjadi reseller terlebih dahulu. Atau zaman dulu kalau orang bilang itu calo lah gitu ya, gitu ya. Belantik gitu. Belantik gitu. Itu juga bisa. Karena apa? Kita bisa mengambil produk-produk yang dijualkan secara online, kita hubungi pemiliknya dan nanti kita bantu untuk memasarkan. Bahkan itu bisa ada profitnya, ada rewardnya juga, dan juga bisa kita biasanya diberi keleluasaan untuk menjual sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Misalnya harganya 150, boleh deh dari saya 140, kamu jual 160 atau sekitarnya. Artinya di sini yang ingin saya motivasi kepada seluruh masyarakat adalah bagaimana niatnya dulu. Niatnya harus bangkit gitu, kemudian hilangkan rasa malas, kemudian yang terpenting ini, dalam bisnis itu kalau masih memiliki rasa malas dan gengsi, mati kita. Itu poinnya di situ. Tidak akan maju. Gitu. Tidak akan maju. Saya bangga dengan mahasiswa Universitas Peradaban ya, itu kebanyakan yang saya ajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis itu rata-rata 50%-nya itu adalah bisnis. Makanya ini saya sangat terima kasih sekali kepada rektor kita, kepada Profesor Dr. Yahya Amin. Jadi beliau itu seorang pendidik yang bisa melihat potensi masa depan dan bisa memberikan jembatan untuk masyarakat. Contohnya beliau membuka setikip ya, karena memang kita butuh SDM nih yang harus digenjot untuk berbesar selatan ini gitu ya. Betul. Kemudian beliau juga melihat pangsa pasar bahwa begini, sebenarnya orang Bumiayu itu untuk bisnis itu sebetulnya tidak usah diajari, mereka sudah pintar. Tetapi beliau memberikan sebuah jembatan atau memberikan sebuah dorongan bagaimana bisnis itu bisa tidak hanya lokal tetapi go internasional. Makanya beliau membuka di sini ada dulu sebelum Universitas Peradaban yaitu ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Tujuannya adalah seperti itu. Seperti itu. Kemudian kalau untuk yang lainnya saya rasa masyarakat Bumiayu itu sudah sangat pintar sekali dalam berbisnis, tetapi ada yang perlu hal yang kita cermati Mas Bayu. Jadi semua orang itu bisa berdagang, bisa berbisnis, tapi tidak semua orang itu sukses. Ini yang jadi permasalahannya. Kendalanya di mana, Pak? Kendalanya karena yang pertama bisnis itu sebenarnya ada ilmunya ya. Yang kedua, apakah ilmunya seperti apa dan sebagainya. Lah makanya kita hadir di ini ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di antaranya saya beri bocoran. Seorang pembisnis itu hendaknya sebelum
dia melakukan bisnis harus melakukan sebuah analisis bisnis gitu ya. Analisis bisnis itu bagaimana pangsa pasarnya, bagaimana lokasinya, bagaimana keunggulan produk kita dan lain sebagainya. Banyak sekarang pedagang yang bangkrut itu mereka itu karena salah analisis juga. Jadi mereka pinter nih dagang. Kalau dagang kan pinter nih Mas Bayu. Mas Bayu saja beli HP 150.000 supaya untung dijual 160 misalnya seperti itu. Tetapi orang tidak akan tertarik seperti itu dan semua orang bisa melakukan seperti itu. Beda kalau mereka melakukan sebuah analisis ya. Jadi banyak orang yang bisnis kuliner misalnya nih, mereka itu melakukan bisnis itu Ikut-ikutan. melakukan kesalahan. Jadi mereka membangun tempatnya dulu tanpa membangun jaringan, tanpa memiliki pelanggan dan sebagainya. Maaf ya, ini kalau UMKM kecil biasanya seperti itu. Jadi saya harap nanti dirubah pola pikirnya. Kalau mau misal maaf ini kita mau jualan bakso, bagaimana kita buat baksonya, rasanya seperti apa, cita rasanya seperti apa. Setelah kita tahu keunggulan produk kita, banyak pelanggannya, banyak yang maunya apa, kurang ini dan lain sebagainya, kita berikan kemauan sesuai pasar kita. Setelah rame baru dibuat tempatnya gitu. Jangan kita buat tempat dulu, setelah itu nanti 1-2 bulan gulung tikar. Banyak kita lihat banyak di situ. Betul. Ini yang Prof Yahya Muhaimin itu pengen bahwa pedagang di Bumiayu ini tidak berpikir secara lokal saja, tapi bisa internasional, nasional, dan mungkin nanti bisa untuk wilayah percontohan dengan perekonomian yang bagus. Karena tadi beliau membangun STKIP ya untuk dunia pendidikan, SDM-nya juga, kemudian dari perekonomiannya beliau juga menjembatani untuk mewadai agar masyarakat bisa mengenyam pendidikan. Tentunya dengan terjangkau juga, itu seperti itu. Dekat, terjangkau, kemudian bisa dicicil juga. Fakultas terlama berarti ya? Iya. Ekonomi berarti yang pertama ya, sama dengan pendidikan ya? Iya, jadi dulu itu kan ada FKIP yang pendidikan Islam gitu ya, sama STIE gitu, itu dua itu yang terlama. Kemudian setelah di merger muncullah prodi-prodi yang lain. Tentunya ini melihat juga keinginan dari globalisasi ini. Jadi kalau hanya dengan SDM saja, pendidikan saja dan perekonomian saja, tentunya kita juga perlu yang namanya farmasinya. Jadi ada farmasi juga. Kemudian kita juga perlu yang pengetahuan hukum internasional, ada FISIP juga dan lain sebagainya. Intinya sebagai masyarakat Brebes umumnya atau khususnya Bumiayu Selatan, kita harus sangat-sangat berterima kasih kepada Prof Yahya Muhaimin yang tentunya berinisiatif mendirikan universitas ini. Dan kami juga di sini berkomitmen Mas Bayu, kami tidak hanya semata-mata untuk bagaimana kita mencari mahasiswa sebanyak mungkin, bukan itu yang. Jadi di Universitas Peradaban itu ada yang namanya Tridharma ya. Jadi dari pengajaran, penelitian dan pengabdian. Makanya di malam hari ini saya terima kasih sekali kepada Mas Bayu, kepada Top FM ya, bersedia memberikan waktunya untuk kami untuk berbagi sedikit motivasi ya untuk masyarakat agar nanti masyarakat bangkit di masa-masa yang lesu ini gitu Mas Bayu. Ya, dan ini tentu menarik Pak Adi Susanto. Ini tadi ada bocoran-bocoran yang sudah diungkapkan sama Pak Adi. Ini tentu untuk Top Mania semuanya ada, ini adalah kuliah gratis ya. Yang mana kalau Top Mania nggak mengikuti siaran kami ini akan mahal sekali. Ini mahal ini. Siaran ini mahal karena apa? Karena ini ada peluang-peluang bisnis yang bisa kita kutip dari Mas Adi Susanto. Salah satunya tadi mungkin nol cost ya. Tadi saya malahan yang nol cost ini saya tertarik ini. Betul ya gitu ya. Bisnis ini bisa nol cost ketika Top Mania mungkin melihat di kita di Facebook kan ada grup jual beli gitu ya. Betul. Nah, kemudian di situ ada biasanya ada hubungi nomor ini jual ini gitu, dan itu mungkin bisa dimanfaatkan ya, Pak. Iya, betul. Jadi sebetulnya tinggal kita kreatif saja. Bahkan ada sebuah bisnis nol cost yang untungnya itu bisa dapat motor satu itu. Broker. Bisa seperti itu, atau juga kita juga memanfaatkan yang lokal juga bisa. Contohnya seperti ini, ada beberapa kita lihat saja, misalnya ada rumah dijual, itu. Ya ada motor mobil dijual, kita bilang Pak kita bantu jual Pak dan sebagainya. Intinya itu adalah kemauan yang kuat untuk itu ya. Yang kedua, gengsinya dihilangkan Mas itu. Jadi kalau gengsinya sudah melekat, wah ini mau tanya gengsi lah, malu ya sudah, mati kita di situ. Karena memang
kita harus betul-betul di bisnis ini bagaimana kita bisa memposisikan barang-barang kita sesuai dengan apa yang sedang diminati oleh masyarakat. Oh, masyarakat lagi tren nih. Kalau di YouTuber kan lagi tren itu. Wah, artis ini rumah, mobil dan sebagainya. Lah kita harus analisis nih kebutuhan dari masyarakat Bumiayu atau wilayah Brebes Selatan ini atau sekitarnya yang lagi sangat dibutuhkan apa nih gitu kan. Sekarang ini bisa nih ada sebuah bocoran kalau kita mau berbisnis di konveksi bagus masalah masker karena ini pandemi masih lama. Betul. Iya, masker bisa dikombinasikan. Kita jadi kalau penjahit saja, maaf ini kita cerita sedikit sharing ya. Iya, Jadi betul. kalau penjahit saja monoton dengan ilmunya yang sudah jahit, ini di Facebook terus di Instagram dilakukan promosi, ya tidak akan menarik. Tapi bagaimana kita membuat masker, kita hubungi dinas pendidikan, kita hubungi sekolah SD dan lain sebagainya, kita tawarkan, Pak ini bagaimana kalau bikin masker ke saya ada logo SMP-nya jenengan dan satunya gini ini, itu bisa. Jadi artinya